Penurea dengan angkatan 21 dengan kelompok 3 nomor absen 20 dan pengampu materi Dr. Andus Ihwan Faizan Nasution MAP. Saya salah satu peserta laksar CPNS tahun 2021 di lingkungan Kabupaten Pak Barat. Di sini saya akan memaparkan mengenai mind map akuntabilitas dan nasionalisme. Pertama, saya akan memaparkan tentang mind map akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri memiliki definisi, yaitu akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Adapun aspek-aspek akuntabilitas adalah 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. 2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. 3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. 4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Adapun tingkatan-tingkatan dalam akuntabilitas adalah 1. Akuntabilitas sebagai stakeholder. 2. Akuntabilitas sebagai organisasi. 3. Akuntabilitas sebagai kelompok. 4. Akuntabilitas sebagai individu. Dan 5. Akuntabilitas sebagai personal. Adapun akuntabilitas dalam konteks yang merupakan tindak-tindak penyimpangan dalam penerapan PNS dalam menerapkan akuntabilitas, yaitu 1. Transparansi dan akses informasi. 2. Praktek curang dan korupsi. 3. Penggunaan sumber daya milik negara yang disalahgunakan. 4. Konflik kepentingan. Adapun akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu 1. Akuntabilitas vertikal, yaitu dari daerah menuju ke pusat, dan akuntabilitas horizontal, yaitu dari pemilu ke KPU. Adapun mekanisme-mekanisme akuntabilitas, yaitu 1. Dalam lingkungan kerja, seperti kepemimpinan, kejelasan, konsistensi, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, dan keseimbangan. Adapun alat akuntabilitas sendiri yaitu perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Dimensi-dimensi dalam akuntabilitas seperti akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Sebagai PNS yang akuntabel, kita harus menerapkan prinsip-prinsip dan asas penyelenggaraan kegiatan dalam melakukan penyelenggaraan pemerintah di lingkungan kerja kita. Seperti 1. Sesuai kode etik. 2. Perilaku terkait transparansi. 3. Perilaku tidak curang dan koruptif. 4. Bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya pengguna, agar kita tidak menyalahgunakan fasilitas-fasilitas negara yang ada di unit kerja kita. 5. Perilaku berkaitan konflik kepentingan. Adapun prinsip profesi ASN yaitu nilai dasar, kode etik, komitmen dan tanggung jawab, jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas, dan profesionalisme jabatan. Kemudian, asas-asas penyelenggaraan negara kegiatan. 1. Profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralisasi, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminasi, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan. Itulah pemaparan mengenai mind map akuntabilitas. Selanjutnya kita akan memaparkan tentang mind map nasionalisme. Apa itu mind map nasionalisme? Mind map nasionalisme memiliki nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Sebagai ASN, kita harus menjalankan dan menerapkan nilai-nilai nasionalisme di lingkungan kerja kita. Kedua, wawasan kebangsaan. Ketiga, prinsip-prinsip nasionalisme. Keempat, ASN sebagai pelayan publik.
ASN sebagai pelayan publik harus menerapkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik agar penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan efektif. Kemudian, ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Dalam membuat kebijakan, kita harus menimbang agar kebijakan yang kita buat tidak disalahgunakan atau tidak menyalahi aturan. Kemudian yang terakhir, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Demikian pemaparan mengenai mind map akuntabilitas dan nasionalisme. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.